Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aleniaku sekalian dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel Aleniaku Official. Bersama saya Banu Setiawan. Di sini kita akan bagi-bagi tips dan materi seputar kepenulisan. Terutama buat penulis pemula atau untuk sahabat sekalian yang baru mulai menyukai kegiatan tulis menulis. Jadi kalau sahabat sekalian ingin terus dapat tips dan materi gratis dari channel ini, jangan lupa like video ini, klik subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke? Yuk lanjut. Oke, baik, untuk video kali ini kita akan masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah teknik membuat outline dengan efektif. Oke, kita masuk ke sapa-sapa terlebih dahulu. Jika kau ingin menulis naskah yang bagus, terlebih dahulu kau harus membuat outline atau kerangka tulisan yang bagus. Itu kata Brad Zomick. Jadi terkadang setelah menentukan tema, kita merasa bingung apa yang harus kita lakukan. Kita udah nentuin tema, mau nulis ini, terus kita mau ngapain? Kita mau langsung nulis, atau kita harus ngapain dulu, atau kita bikin daftar ide-ide, atau bikin apa. Nah, itu yang sering terjadi pada orang-orang yang terutama para pemula, bingung dari mana dan menulis tapi hasilnya berantakan dan banyak yang keluar dari tema. Kadang-kadang orang nulis main asal tulis kayak freestyle gitu, langsung tulis semua apa yang ada di isi kepala, ditulis semua. Terus akhirnya keluar dari tema. Temanya apa, nanti ngomonginnya melebar-melebar sampai ke hal-hal yang lain. Nah, terus bagaimana? Jawabannya adalah kamu harus buat outline untuk tulisanmu. Outline atau kerangka, sama aja, itu cuma nama lain aja, nama keren aja outline itu. Jadi kita langsung masuk ke outline. Apa itu outline? Outline adalah sebuah kerangka tulisan untuk menampilkan ide-ide utama dan pendukung atas sebuah subjek atau tema tertentu. Kenapa outline itu penting? Nah, ini udah ada penjelasannya banyak, ini bisa dibaca. Tapi intinya begini. Kenapa outline itu penting? Karena pada dasarnya manusia itu pelupa. Saya sekarang punya ide. Baru mau nulis kita nyari bolpen, dapat bolpen, mau nulis. Tadi idenya apa ya? Tadi itu kayaknya idenya bagus, banyak banget. Tapi begitu udah ambil bolpen, ambil kertas, mau nulis. Idenya apa ya? Nah, dalam waktu sesingkat itu pun manusia itu bisa lupa. Apalagi kalau kita nulisnya yang panjang. Kita nulis novel mungkin atau nulis karya tulis ilmiah yang harus dibuat berbulan-bulan. Kan istilahnya apa ya? Susah lah untuk mengingat sesuatu hal yang udah berbulan-bulan atau mungkin berminggu-minggu yang lalu kita pikirkan. Idenya pasti udah kabur. Itulah kenapa kita tuliskan. Tapi kalau kita cuman main tulis ya secara random, secara acak, ide semua, kan kita bingung mau nulisnya kayak gimana. Itulah kenapa ide-ide itu bisa kita susun menjadi sebuah outline, sebuah kerangka, sebuah fondasi dari sebuah tulisan. Nah, dengan outline proses menulis bisa terarah, tidak melebar, dan tidak meluas kemana-mana serta hanya berisi hal-hal yang relevan. Nah, itu tadi. Outline atau kerangka itu bisa juga jadi pedoman. Kalau seumpama kita akhirnya lupa, kita idenya kayak gimana, pendekatan tulisannya mau seperti apa, kita bisa lihat outline kita, kerangka kita bisa mengingat-ingat. Oh, idenya itu kayak gini. Saya ingin tulisannya itu jadi kayak gini. Itu bisa jadi pedoman. Bisa juga jadi acuan dan juga jadi batasan. Batasannya untuk apa? Agar itu tadi, agar isi dari tulisan, isi dari naskah yang kita buat masih relevan dengan tema atau gagasan pokok yang memang ingin kita sampaikan pada naskah. Nggak kayak kita nulis tentang kesehatan, terus kita nulis tentang gaya hidup sehat,
terus tiba-tiba kita melebar-melebar sampai gaya hidup yang apa namanya, yang tidak baik, terus sampai ke efek dampak buruk gaya hidup yang tidak baik, terus jadi ke dampak ke keluarga, dampak ke masyarakat. Itu sebenarnya itu masih tipis banget, masih bisa dibilang ada relevannya, ada sangkut pautnya, tapi itu udah keluar. Nah, segitu aja itu udah keluar, apalagi nanti kalau bahasnya dari kesehatan tiba-tiba sampai pendidikan, terus sampai sampai kekayaan dan lain sebagainya, itu kan udah benar-benar jauh. Jadi itulah gunanya outline sebagai batasan. Nah, sebuah outline yang bagus akan membantumu mengeneralisasikan ide-ide, mengatur gagasan-gagasan, menghemat waktu dan menjadikan tulisan cepat selesai. Kenapa? Ya karena hal-hal yang bisa menjadi kesulitan kayak lupa ide, lupa struktur naskah, kita bisa melihat kembali strukturnya, melihat kembali mengingat-ingat idenya melalui kerangka atau outline tersebut. Oke, kita masuk ke tips membuat outline. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, kamu bisa memulai daya tarik sekaligus intro tulisan supaya pembaca mau melanjutkan membaca lebih lanjut. Saran untuk membuat pendahuluan, yang pertama adalah membuat data berupa angka hasil survei. Ini biasanya kalau non-fiksi atau yang kayak mungkin berita atau artikel atau karya tulis ilmiah, ini penting. Ada data, terus ada juga hasil survei atau penelitian. Terus bisa juga berupa sebuah ringkasan dari keseluruhan isi, quotes, berupa penggambaran, anekdot, pertanyaan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua masuk ke isi. Nah, di dalam penulisan isi bisa menggunakan beberapa bagian seperti yang pertama pola pembagian gagasan, seperti definisi, kriteria, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pola masalah dan solusi. Lalu yang terakhir ada pola kronologis. Maksudnya keruntutan peristiwanya itu sesuai atau urut dari awal sampai akhir, enggak lompat-lompat. Lalu yang terakhir ada penutup. Pada bagian penutup biasanya diisi dengan kesimpulan, saran, atau harapan biasanya dari penulis. Oke, kita lanjut untuk contoh pembuatan outline. Untuk contohnya ini jenis tulisan artikel, temanya karya sastra, topiknya cerpen, judulnya 5 tips mudah menulis cerpen untuk pemula. Nah, jadi ini mungkin agak membingungkan ya, kok di sini artikel, kok di sini cerpen. Nah, ini itu cerpennya ini bukan jenis tulisannya, tapi topik yang ingin dibahas. Jadi jenis tulisannya artikel yaitu non-fiksi, tapi yang dibahas mengenai cerpen yang fiksi. Judulnya 5 tips mudah menulis cerpen untuk pemula. Judul bisa dibuat di awal atau di akhir, tapi kalau rata-rata lebih enak bilangnya judul itu akhir aja. Judul itu kalau naskah udah selesai kita bisa mengambil pesan-pesan yang benar-benar dapat dari naskahnya, terus kita jadikan itu sebagai bahan untuk membuat judul. Nah, tapi kalau mau buat di awal juga nggak apa-apa, asal nanti bisa disesuaikan lagi sih kalau udah selesai naskahnya. Oke, untuk pendahuluannya ini contoh, diawali dengan pertanyaan. Apakah kamu penulis pemula atau ingin menulis cerpen namun belum menguasai tekniknya? Atau kamu penulis pemula yang ingin menulis cerpen namun bingung mulai dari mana dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh agar pembaca itu merasa tertarik untuk melanjutkan membaca. Apalagi pembaca yang sampai merasa, wah ini aku banget. Ini aku banget. Aku ini penulis masih pemula dan bingung. Gak tahu tekniknya. Mau nulis dari mana juga gak tahu. Nah, kalau pembaca udah ngerasa, oh ini aku banget, 90% pasti lanjut membaca. Kenapa? Karena dia merasa itu butuh. Dia merasa butuh untuk tahu apa isi naskah tersebut. Selanjutnya yaitu isi. Menggunakan pola pembagian gagasan. Nah, di sini ada definisi cerpen, ada unsur-unsur cerpen, ada langkah mudah menulis cerpen. Ini nggak perlu dijelaskan secara rinci karena ini untuk outline. Nanti kalau di naskah
Nah, ini kan di sini udah tertulis. Yang pertama definisi cerpen. Cerpen itu apa sih? Nah, nanti di naskah dijelaskan panjang lebar. Cerpen itu cerita pendek, nanti ada tokohnya, ada ceritanya, ada alurnya, ada settingnya dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk di outline, di kerangka itu nggak perlu dijelaskan secara rinci. Tapi kalau mau diberi keterangan apa aja definisi yang perlu dimasukkan, boleh dan lebih baik. Lalu untuk penutupnya, saran khusus untuk kamu penulis pemula yang ingin menulis cerpen bisa menggunakan cara-cara praktis di atas untuk belajar dan mulai menulis cerpen. Nah, atau ada contoh yang lain. Nah, untuk kamu yang ingin menulis karya tulis fiksi, cerpen, naskah, drama, atau dongeng, atau non-fiksi, artikel, opini, feature, biografi, autobiografi, dan lain sebagainya, atau juga bisa faksi untuk menggunakan format outline seperti di atas. Namun, untuk kamu yang ingin menulis puisi atau pantun, tidak wajib menggunakan outline. Tapi aku ingin langsung nulis aja, nggak mau bikin outline. Apa bisa? Ya bisa aja, namun pastikan tetap di setting kesesuaian naskahnya supaya tidak keluar dari topik. Nah, di sini ini banyak banget yang tanya mau di kelas ataupun di dunia nyata, maksudnya ketemu gitu. Nah, kalau umpama kita bikin outline itu puisi, pantun, kita nggak perlu bikin pantun. Kalau kita mau bikin puisi, bikin pantun, kita kan nggak butuh outline. Emang naskah apa aja sih yang butuh outline? Mana yang butuh outline, mana yang enggak? Saya sering dapat pertanyaan seperti itu. Jawabannya sebenarnya simple. Outline itu sebenarnya mau puisi, mau pantun pakai outline nggak apa-apa. Boleh aja. Tapi manfaatnya nggak akan terasa secara signifikan. Kenapa? Karena puisi dan pantun itu salah satu jenis tulisan yang bisa dikerjakan sekali duduk. Artinya naskah yang bisa dikerjakan secara cepat. Bahkan kalau kita cuma mau nulis pantun atau puisi singkat 20 menit, 30 menit, saya rasa bisa kan selesai. Paling lama 1-2 hari. Itu kemungkinan untuk ide atau strukturnya lupa itu kecil banget. Nah, lain halnya kalau kita nulis novel. Kita nulis novel, nulis karya tulis ilmiah yang 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai setengah tahun, 1 tahun. Lah kan ya gimana ngingatnya kalau kita nggak punya pedoman, kita nggak punya acuan. Jadi kalau kita mau bikin outline atau sebenarnya kalau kita mau bikin naskah, terus kita mau menentukan kita butuh outline atau enggak, itu kita mengaca ke diri kita sendiri. Sama kemampuan kita sendiri juga. Kita itu ngerasa, oh kira-kira aku bakal lupa nggak sih sama ide-ide ini? Aku bakalan tetap inget, lancar-lancar aja nulisnya, atau nanti aku akan nemuin kesulitan-kesulitan. Nah, kalau kita ngerasa kita butuh, mending buat. Nggak ada ruginya kita buat outline daripada kita terburu-buru buat tulisan. Nggak usah bikin outline lah, langsung nulis aja freestyle, langsung nulis, ada ide masuk tulis, ada ide masuk tulis. Sampai di tengah-tengah kita baca ulang dari awal. Lah, kok sama temanya jadi berubah? Kok keluar-keluar dari temanya? Kok jauh? Kok malah jadi tulisan yang nggak konsisten? Nah, kalau udah kayak gitu kan biasanya orang langsung down, langsung udahlah naskahnya udah tinggalin aja, nanti kapan-kapan kalau ada keinginan nulis lagi. Jadinya terbengkalai, nggak jadi naskah. Naskahnya nggak selesai dan ya akhirnya ditinggal begitu saja. Nah, kalau kayak gitu kan rugi malahan. Mending buat outline, nggak ada ruginya. Justru malah banyak manfaatnya daripada asal tulis. Oke, sekarang teman-teman udah tahu cara buat outline. Lebih baik daripada terus mendengarkan saya bicara atau cuman baca e-booknya, akan lebih baik kalau langsung praktek. Nah, semoga bermanfaat ini untuk penjelasan soal outline. Dan ini ada quote lagi dari Brad Zomick. Sebuah outline yang bagus bukanlah sebuah kerangka yang kaku, tapi lebih menyerupai pemandu jalan yang hidup dan dinamis. Nah, seperti yang saya bilang tadi, outline itu adalah pedoman dan juga acuan dan juga batasan
saat kita mengembangkan naskah. Jangan buat terlalu kaku kayak cuman bikin daftar bahan dan resep masakan yang cuma nulis bawang merah, bawang putih, garam, gula. Jangan kayak gitu. Boleh dikasih keterangan, boleh dikasih. Soalnya kan outline nggak akan dikirim ke penerbitan, nggak akan dibaca oleh editor. Outline itu adalah kita yang membuat, kita juga yang akan merasakan manfaatnya atau justru malah bikin kita bingung. Kalau kita bikinnya kaku, akan sulit kita mengembangkan naskah. Bikin aja gimana kita nyaman. Bahasanya boleh pakai bahasa yang sederhana, pakai bahasa yang kita paham. Nggak perlu muluk-muluk. Yang penting kita bisa tahu, kita bisa jadikan outline itu sebagai pedoman, acuan, dan batasan itu tadi. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan mengenai naskah, outline naskah ataupun kerangka naskah. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.